Kalau Akang melihat kondisi saat ini ya, terutama dengan Jawa Barat yang dimana Pak KDM sangat respon dengan ini, adakah harapan apa Kang kepada Jawa Barat dengan bagaimana orang Jawa Barat itu bisa membuka cara pandangnya? Jawa Barat itu punya konsentrasi universitas terbaik di Nusantara paling tinggi. UI, ITB, IPB, Pajajaran. Hampir semuanya ada di Jawa Barat. Jadi ini tanah yang subur sebenarnya untuk pertama kali memberikan contoh kepada seluruh Nusantara bahwa kita bisa berdikari dalam berpikir. Kalau kita tidak berpikir bahwa kita punya hak untuk berpikir, kita punya budaya untuk selalu meng-outsource solusi. Belum pernah saya lihat sebelum ini warisan leluhur dalam konteks cara berpikir itu diterjemahkan dalam kebijakan, diterjemahkan dalam kurikulum, tata cara, itu belum pernah. Ensiklopedia Ki Sunda itu bukan sekedar ensiklopedia dalam konteks mengumpulkan adat istiadat, nama gunung, nama tempat, nama jalan, nama makanan, itu sudah ada sebelumnya dan sangat komprehensif. Ini adalah kompilasi cara pikir dari beberapa abad sebelumnya. Siapa orang Sunda yang menjadi karakter cagar bagar Benar, pintar, siapa? Jadi kita bicara orang Sunda yang sebenarnya saintis, ya benar, tapi juga jujur, sehat, siapa? Di dalam ensiklopedia Ki Sunda itu kita soroti figur Bujang Gamani. Dia seorang bangsawan Sunda, melepaskan kejayaannya, kebangsawanannya itu untuk berjalan kaki, berlayar semedi selama 10 tahun, mengitari Pulau Jawa 2 kali, berlayar sampai ke Bali. Walaupun itu adalah perjalanan batin untuk mencari pencerahan. Dia dalam prakteknya itu menamai 450 tempat, 90 gunung, sungai dinamai, titik tertinggi ada di mana, batas ekologis ada di mana, batas etnik ada di mana, suaranya seperti apa, titik-titik apa yang punya arketipal tertentu. Dia itu seorang saintis. Dia memberikan atlas buat orang Sunda. Dia sebenarnya diaspora pertama orang Sunda. Karakter itu nggak bisa dibuat-buat. Karakter itu lahir dari identitas itu dari budaya. Ulah dugika orang Sunda nalika ditaros saha leluhurna ngawalirna Kabayan, Kang Sule gitu. Bukan Bujang Gamanik. Selama puluhan tahun ketika kita merumuskan kebijakan, merancang infrastruktur kota atau menyusun sistem hukum, kita terbiasa menengok keluar. Kita mengimpor teori, kerangka kerja, hingga standar etika dari Barat. Tapi bagaimana jika selama ini kita keliru? Bagaimana jika apa yang kita anggap sebagai mitos itu sebenarnya adalah sains yang dikemas dalam bentuk metafora? Selamat datang di Sawaloka, ruang diskusi kebijakan publik Biro Adpim Jabar bersama saya Iep Hidayat. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial, tamu istimewa. Ia adalah Associate Professor dari Nottingham University yang baru-baru ini bersama timnya menyusun ensiklopedia Ki Sunda. Kang Bagus, selamat datang di Bandung di Gedung Sate ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan silakan menyapa teman-teman dulu, Kang. Terima kasih, sebuah kehormatan untuk hadir kembali lagi di Bandung di Jawa Barat. Jadi kita ketemu sekarang dengan Kang Bagus. Jadi ada KDM, ada KBM. Kalau KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kalau KBM, Kang Bagus Mulyadi. Leres Kang ya? Betul. Nah, itu. Kang Bagus, banyak yang penasaran dan ingin tahu ketika Kang Bagus banyak diminta oleh Pak KDM, Pak Gubernur, dan Kang Bagus akhirnya bisa menyusun, sudah lama mungkin ya, kaitan dengan ensiklopedia Ki Sunda. Kang Bagus boleh nggak memberikan informasi apa sih isi ensiklopedia itu dan peruntukannya seperti apa? Betul. Terima kasih ya, Pak Iip. Ya. Saya terhormat sekali untuk berafiliasi dengan Jawa Barat. Ensiklopedia Ki Sunda itu sebenarnya karya banyak orang. Dari BP2D yang sebagai administrator birokratiknya, tapi juga didukung oleh ilmuwan-ilmuwan dari Belanda, Kang Gani, Kang Lutfi, Monash University, saya sendiri, Kang Aditya Gunawan, filolog dan sejarawan, Munawar Khalil, Hasmirullah. Itu rekan-rekan yang sangat kompeten di bidangnya, termasuk Dr. Adilan Mahdiasa.
dan dari latar belakang disiplin yang berbeda, Oke. bukan hanya sejarawan dan filolog, tapi matematikawan, etnobotanis, dan lain sebagainya. Saya sendiri dosen teknik kimia dan lingkungan kan, Oh, teknik kimia dan lingkungan. teknik kimia dan lingkungan, Mantap. engineering, sebenarnya ya. engineering. Dan sebenarnya isu yang dibawa oleh ensiklopedia itu Ya. sudah kita bawakan sebelum bertemu dengan KDM atau Pemprov Jabar. Saya tuh selalu berpikir mengapa Indonesia itu punya kemiskinan narasi ideologis. Ruang-ruang publik akademik itu selalu sekarang makin parah diisi oleh suara-suara yang bukan ngomongin isu-isu ideologis tapi nyalahin orang, nyalahin lembaga. Kita melihat bahwa penyakit di Indonesia itu adalah kekurangan narasi ideologis. Kita memiliki ketergantungan cara pikir di setiap ruang-ruang disiplin di dalam universitas. Kita bicara tentang planologi, ilmu bumi, hukum, etnobotanis, botani, segala macam. Itu semuanya minjem teori dari luar. Ya, di tataran akademis itu sangat sedikit kita lihat teori dari Nusantara. Dan kemudian teori-teori yang kita pinjam dari luar ini menjadi kebijakan, mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak tanduk, berkasih-kasihan bahkan. Betul. Itu semuanya dipengaruhi oleh cara pikir dari luar. Itulah penjajahan yang sebenarnya. Nah, ensiklopedia Ki Sunda itu bukan sekedar ensiklopedia dalam konteks mengumpulkan adat istiadat, nama gunung, nama tempat, nama jalan, nama makanan, itu sudah ada sebelumnya dan sangat komprehensif. Ini adalah kompilasi cara pikir orang Sunda dari beberapa abad sebelumnya. Kita bicara tentang siapa Bujangga Manik, kita bicara tentang Warugan Lemah, kita bicara tentang Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, kita bicara tentang manuskrip-manuskrip yang lain. Betul atau tidak leluhur kita itu sudah tahu caranya membangun bangunan di tempat yang lebih tahan tanah longsor, misalnya. Betul atau tidak ketika ibu kota Pajajaran itu didesain, itu nggak sembarangan memperhatikan mata air, leuweuh larangan, leuweuh tutupan, itu ada maknanya atau tidak. Kita mau bicara tentang apakah orang Sunda sudah punya konsep jurisprudensi jauh sebelum positivisme itu diejawantahkan di KUHP. Bahwa orang Sunda itu tahu mana yang lebih tinggi derajatnya, acara, satsama, adigama, bicara. Ketika dia menyelesaikan konflik itu dia sembarangan atau tidak. Itu loh konteksnya. Dan ini hanya langkah kecil dari proyek yang begitu panjang yang disebut proyek pembebasan pembelengguan cara pikir kita. Dan belum pernah saya lihat sebelum ini warisan leluhur dalam konteks cara berpikir itu diterjemahkan dalam kebijakan, diterjemahkan dalam kurikulum, tata cara, itu belum pernah. Nah, itu jadi secara singkat ensiklopedia ini adalah kompilasi cara pikir. Dan ini proyek yang ambisius dan akan bukan hanya diperkenalkan oleh orang kita kepada orang kita sendiri. Kita mau agar ini menjadi proyek pertama di mana orang Sunda itu memperkenalkan cara pikirnya di dunia. Ensiklopedia itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, didiseminasikan ke dunia, dimulai dari di Inggris karena saya dosen di Inggris gitu ya. Dan sampai kita bisa punya hal yang dibanggakan selain dari karedok lenca yang saya juga kangen gitu ya, atau hal-hal yang lain, tapi hal-hal yang berpikir yang membuat kita tuh merasa untuk pertama kalinya bahwa orang Sunda itu punya hak untuk berpikir, bukan hanya untuk bekerja. Mantap ya. Jadi tadi saya dengar juga di awal bahwa ternyata ketika menyusun ensiklopedia di samping bahan sudah ada dari dulu kearifan lokal, juga ternyata sangat komprehensif, artinya banyak narasumber dalam bidang-bidang tertentu yang memang dia akan memperkaya dari ensiklopedia itu kan ya. Nah, ini kan bicara cara pandang nih Kang. Kalau Akang melihat kondisi saat ini ya, terutama dengan Jawa Barat yang dimana Pak KDM sangat respon dengan ini, gitu. Adakah harapan apa Kang kepada Jawa Barat dengan bagaimana orang Jawa Barat itu bisa membuka cara pandangnya atau apa? Atau mungkin ada pendapat lain kan? Ini cara pandang ya. Saya tadi bilang tentang kebergantungan cara pandang. Saya berikan contoh yang konkret ya. Ketika bicara kita dalam konteks kebijakan provinsi dalam hari ini, atau bahkan kebijakan nasional, kita bicara tentang indeks pembangunan.
indeks pembangunan kebudayaan, Gini rasio, angka kemiskinan, angka penyerapan ketenaga kerjaan, itu semua metrik-metrik yang sebenarnya kita warisi dari luar, bahkan penuh dengan tekanan geopolitik. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana sebuah daerah itu mentranslasi kultur ekologi kapital, kapital kultural dan ekologis menjadi socio-economic realization, diterjemahkan dalam konteks socio-economic, itu nggak ada ukurannya. Nggak ada yang mengukur karena tidak ada ukurannya. Itu yang penting. Ensiklopedia Ki Sunda itu jadi landasan pembangunan tata ruang atau tidak? Masuk nggak dalam kurikulum? Bisa nggak membawa lapangan tenaga kerja baru? Mencerdaskan masyarakatnya atau tidak? Itu tidak ada yang mengukur. Jadi kita bicara, ada nggak provinsi yang berhasil menerjemahkan kapital kultur dan ekologisnya menjadi pencerdasan masyarakat dan prosperity, well-being, kesejahteraan? Atau ada provinsi-provinsi yang kaya secara natural resources, sumber daya alam, tapi masyarakatnya bodoh, atau masyarakatnya tidak tersejahterakan, gitu. Itu belum ada yang mengukur. Gitu loh. Itu permasalahan kita. Jadi cara pandang tadi kepemimpinan Jawa Barat itu masih banyak PR-nya sebenarnya. Gitu loh. Karena dimanapun juga yang buat indeks, yang buat kontes, itu yang mendikte apa yang harus dipertanyakan, apa yang harus diukur, apa yang harus dilakukan. Itulah penjajahan sebenarnya. Seperti itu. Nah, kita mau agar ini menjadi landasan kebijakan, terukur secara eksplisit menjadi indeks pembangunan. Itu yang sulit dilakukan dan tidak bisa sendiri. Akademisi itu harus terlibat. Akademisi itu tidak bisa disingkirkan, dosen-dosen harus terlibat. Jawa Barat itu punya konsentrasi universitas terbaik di Nusantara paling tinggi. UI, ITB, IPB, Pajajaran. Paling di luar Jawa Barat yang top 10 itu cuma UGM, Unhas, dan di Surabaya, Erlangga. Hampir semuanya ada di Jawa Barat. Jadi ini tanah yang subur sebenarnya untuk pertama kali memberikan contoh kepada seluruh Nusantara bahwa kita bisa berdikari dalam berpikir. Nah, itulah PR-nya. Jadi saya rasa jangan sampai kita berpikir bahwa ini proyek udah selesai gitu ya, udah jadi gitu. Oh, masih panjang. Gitu. Ya Kang, tadi bicara alat ukur ya Kang ya. Ketika kita sudah aware, sadar dengan situasi hari ini, cara pandang gitu. Nah, alat ukur, ketika bicara alat ukur itu kita tidak jangan serta-merta mengambil dari luar saja, tapi kita juga harus mengambil dari internal kita, kearifan lokal dalam hal ini. Nah, ketika bicara alat ukur yang ideal menurut Akang seperti apa Kang ketika membentuk alat ukur, atau bagaimana formulasinya kira-kira? Harus lahir dari akademisi, sebenarnya nomor satu gitu. Maksudnya begini ya, ini bukan sekedar ini alat ukur, kalau saya kan lahir di Jakarta gitu ya, ini mah alat ukur gue gitu, mohon maaf gitu ya maksudnya ya. Maka sudah pasti benar, belum tentu gitu loh. Alat ukurnya harus masuk akal. Untuk dia masuk akal harus lolos tes metodologi. Metodologi itu dijaga marwahnya oleh kaum akademisi, dibantah-bantahkan dalam ruang kelas. Masuk akal atau tidak, bias atau tidak, ada yang termarginalkan nggak di situ. Jadi nggak bisa dalam satu malam tiba-tiba jadi. Itu tantangannya alat ukurnya gitu loh. Dan kalau kita tidak berpikir bahwa kita punya hak untuk berpikir, kita punya budaya untuk selalu meng-outsource solusi. Masalah itu sampai ke meja kita numpang lewat. Gitu loh. Ini ada masalah. Di otak kita tuh selalu berpikir, siapa yang bisa nyelesain ya? Beli aja jasanya. Atau enggak dikasih ke konsultan. Nggak ada yang bisa begitu. Di Perancis, civil servant ya, orang-orang seperti rekan-rekan di Pemprov-nya misalnya gitu ya, itu lulusan terbaik dari sekolah publik di Perancis, hanya yang paling cerdas, yang elit yang bisa masuk situ. Kenapa? Karena urusan seperti ini itu national interest. Hanya yang terbaik yang bisa mengurusin masalah bangsa. Dia nggak outsource itu sama perusahaan konsultan. Akademisinya terlibat langsung. Seperti itu. Pemprov harus bisa merangkul ITB, UGM, UI, nggak apa-apa lah Unpad ikut juga kan, gitu ya, dan lain-lain gitu, bercanda ya, karena saya dulu pernah di
ditolak sama anak Unpad, jadi Ya. agak masih dendam gitu. Aman nanti. Tapi akademisnya harus ikut ambil bagian. Ini harus diskusi di dalam ruang kelas. Ya. Dan saya melihat tadi di pembukaan saya, akademisi itu rentan sekarang dan dalam ruang, ketika dia mengisi ruang-ruang publik, itu masuk ke dalam diskusi yang nggak dalam tataran ideologis, tapi masukinnya tuh nyalahin orang, nyalahin lembaga. Dari dulu sampai sekarang kita mikirnya itu, bukan mikirin indeks. Nah, Gitu. itu kan sesungguhnya bicara berkaitan dengan ASN-nya, PNS ya Kang, Betul. para birokrat lah. Gitu. Menurut versi Akang, apa ya? Idealnya apa yang dilakukan oleh ASN atau apa pegawai Pemprov ini ya, sehingga bisa pola pikirnya betul-betul komprehensif dan pola pikirnya itu apa ngait gitu dengan kearifan lokal yang memang itu sudah kita teliti sangat bagus untuk diimplementasikan. Ini hipotesis ya, Hipotesis, Pak Ip ya, nggak apa-apa. Pak Ip ya. Saya melihat dalam beberapa bulan bahkan tahun terakhir itu cara kerja ASN, Nah, gitu ya. Ini mungkin saya agak gamblang ngomongnya karena saya bukan orang yang bekerja di sini, jadi nggak takut dipecat. Gitu. Kita itu sangat terbelenggu oleh birokrasi oke. tanpa tahu sebenarnya makna dari birokrasi itu apa. Hipotesa saya, bisa dibantah salah ya, itu adalah dari kebutaan kita dalam mentranslasi sistem hukum. Gitu ya. Bahwa hukum yang kita anut itu adalah hukum positif yang jatuh dalam formalisasi gitu. Jadi maksudnya tuh ya kalau nggak tertulis ya nggak diizinkan, kalau nggak diperbolehkan ya dilarang, gitu loh. Itu implikasi dari kebutaan kita dalam mentranslasi hukum dari Barat yang kemudian mempengaruhi tata cara orang bekerja di dalam level institusi. Takut sekali sama birokrasi. Karena orang dianggap berbohong dulu. Nah itu. Sampai dibuktikan benar. Bukannya orang dianggap jujur dulu sampai dibuktikan bohong. Ya kan? Jadi kalau kita melakukan birokrasi dalam konteks ASN, itu memberikan insentif bagi mereka untuk ya kalau nggak ada blueprintnya, ya udah nggak usah. Untung nggak terlalu banyak, salah saya bisa dihukum. Nggak jalan seperti itu. Jadi makanya ensiklopedia Ki Sunda bisa jadi seperti itu. Itu sebenarnya sebuah miracle dalam konteks birokrasi ya. BP2D itu harus berjibaku dengan birokrasi yang ada untuk memungkinkan proyek ini terjadi. Ini proyek yang berbeda sekali, bukannya beli barang atau benerin trotoar kan? Seperti itu loh. Dia harus bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya berbahaya buat dirinya sendiri. Pertanyaan Pak Ip tadi, apa yang harus dilakukan oleh ASN? Iya. Sedangkan di budaya Sunda itu sebenarnya dari Sang Hyang Siksa Kandang Karsian, kita tahu dari signatur cara berpikir leluhur kita bahwa wicara, berpikir, logos dalam bahasa Latinnya itu paling atas loh posisinya. Orang Sunda itu pernah di satu masa itu berpikir bahwa kita ini egaliter. Apa yang Pak Ip sampaikan itu by default jujur dulu sampai dibuktikan berbohong. Jadi ada rasa kepercayaan yang hilang. Dan implikasinya dalam budaya ASN itu luar biasa besar. Tidak mungkin ada inovasi yang bisa lahir dari orang yang saling curiga. Nggak mungkin ada inovasi yang lahir dari orang yang saling curiga. Iya, saling curiga. Pada takut semua. Kita gamblang-gamblangan lah bukanya gitu ya. Kita mau buka RAB segala macam. Itu tuh kalau nggak murni persis seperti yang sudah dikatakan sebelumnya atau ada blueprintnya, mendingan nggak usah aja. Takut semuanya. Dari mana inovasi bisa lahir dari situ? Nah, itulah iya. contoh konkret Iya. miskomunikasi antara warisan leluhur, lupa jati diri sama konteks praktis di dalam tatanan institusi. Jadi ini PR-nya panjang, PR-nya besar karena struktur besar-besaran, restrukturisasi besar-besaran itu harus dilakukan di situ. Itu poinnya. Kang, kaitan fondasi karakter Pancawaluya, Kang. Pancawaluya itu 5 hal yang sangat mendasar yang memang harus dimiliki oleh orang Sunda, rakyat Jawa Barat. 5 itu apa? Cager, bager, bener, pinter, singer. Nah, bicara, enggak unger kan? Bicara cager itu memang kesehatan nomor pertama. Ketika bicara bener, artinya sesuai aturan, Kang.
pinter, harus cerdas kita, harus pinter. Kemudian dan singer itu calakan, cerdas, serba cepat gitu mungkin. Nah, kaitan ini dengan yang tadi Akang sampaikan, mungkin ada korelasi karena harus ada kesiapan mental. Anggaplah kesiapan mental dari orang Sunda warga Tatar Jawa, khususnya untuk ASN, Pak, khususnya PNS di Jawa Barat ini. Nah, menurut Akang, bagaimana sih porsi atau posisi antara ensiklopedia yang sudah disusun untuk diterapkan di ASN ini dengan latar belakang mereka harus punya kesiapan diri Pancawaluja itu? Itu pertanyaan bagus sekali. Karakter soalnya. Tadi ada jujur apa? Cager, bager. Bener. Ya. Bener, pangkas. Bisa nggak kita masuk ke ruang-ruang kelas dari SD, SMA, SMP, terus kita bilang harus jujur ya, gitu, harus benar ya, terus masalahnya selesai. Saya rasa nggak bisa. Ini bukan masalah, karakter itu bukan masalah yang bisa sekedar hanya dimasukkan ke dalam kurikulum. Jawabannya pendidikan. Masalah apapun di Indonesia jawabannya pendidikan. Ya, masalah saya banyak korupsi, pendidikan dibenerin. Emang di pendidikan diajarin apa? Nah, itu dia. Diajarin jangan berbohong gitu. Terus jadi nggak berbohong? Nggak, berbohong terus. Di dunia akademisi, kemarin itu kita rame orang yang ketahuan bikin paper untuk pergi ke conference, bohong tapi papernya supaya dia dapat travel grant, rame kan gitu kan. Di dunia akademisi masalah karakter itu paling banyak disoroti. Integritas itu parah sekali. Jadi banyak yang plagiat, banyak yang mesitir diri sendiri, bukan hanya tahun ini, dari tahun-tahun sebelumnya tidak selesai-selesai. Itu kan akademisi, Pak Iip. Dia kan di ruang kelas terus. Sampai tua dia di ruang kelas. Kenapa nggak selesai-selesai? Itu permasalahannya. Kalau menurut saya tesisnya adalah kita tuh kurang role model. Kita tuh kurang kebanggaan kita akan leluhur kita. Nggak ada yang kita mau emulasi menjadi semacam manifestasi jawantah tubuh dari kelima Pancawaluya ini gitu. Siapa orang Sunda yang menjadi karakter cager, bager, benar, pintar, siapa? Benar itu kan saintifik, Pak. Benar itu artinya tuh faktual. Benar tuh artinya dia memprediksi sesuatu tepat terjadi. Itu kan domain akademik gitu, seperti itu. Jadi kita bicara orang Sunda yang sebenarnya scientist, ya benar, tapi juga jujur, sehat. Siapa? Di dalam ensiklopedia Ki Sunda itu kita soroti figur Bujangga Manik. Ya, dari abad ke-15 ke 16. Dia seorang bangsawan Sunda, melepaskan kejayaannya, kebangsawanannya itu untuk berjalan kaki, berlayar semedi selama 10 tahun, mengitari Pulau Jawa 2 kali, berlayar sampai ke Bali. Ya. Tapi yang menarik, walaupun itu adalah perjalanan batin untuk mencari pencerahan, dia dalam prakteknya itu menamai 450 tempat, 90 gunung. Sungai dinamai, titik tertinggi ada di mana, batas ekologis ada di mana, batas etnik ada di mana, suaranya seperti apa, titik-titik apa yang punya arketipal tertentu. Dia itu seorang saintis. Tapi dalam perjalanannya untuk melakukan empirical science, etnobotanis, karena dia namain tumbuh-tumbuhan. Dia namain tempat, toponimi, mungkin taksonomi. Dia memberikan atlas buat orang Sunda. Dia sebenarnya diaspora pertama orang Sunda. Kayak saya disebut diaspora gitu ya. Jadi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ke Indonesia diharapkan membawa pengetahuan kan, seperti itu kan. LPDP harus pulang membangun negeri. Bujangga Manik itu diaspora pertama. Sebenarnya orang itu Sunda. Tahun 1400-an ya, Pak? 1400 1500. Ya diprediksi karena manuskrip aslinya itu ada di Bodleian Library di Oxford, di sebuah kota di Inggris, seperti itu. Dia tuh diaspora pertama, dia bawa pulang membawa ilmu pengetahuan bener. Tapi dia dalam mencapai benernya itu, dia harus melakukan disiplin, integritas, asketikisme. Gitu. Jadi dia melupakan semua hawa nafsu, dia buang kebangsawannya, dia pangeran. Gitu loh. Dia menamai itu semua, teknologi pelayaran dinamain di situ, teknologi militer dinamain di situ. Dia punya catatan. Kan pertanyaannya begini sebenarnya. Sekarang sih kayaknya biasa-biasa aja. Tentu saja ilmuwan harus melakukan itu. Orang zaman pada waktu abad ke-15 sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis, dia melakukan itu motivasinya apa? Sebenarnya. Kenapa dari perjalanan batin menjadi empirical science?
Nah kita buta akan itu. Nomor satu karena Indonesia itu nggak punya departemen yang namanya History of Science. Jadi dia pikir sains itu berjalan sendiri. Benar aja tiba-tiba gitu. Isaac Newton, Leibniz, Descartes, Francis Bacon. Isaac Newton lah. Ketika dia menemukan hukum fisika dan anak engineering pasti pada tahu. Kalau benda bergerak ya pasti akan tetap bergerak. Berhenti ya berhenti. Di Principia itu dia ngomongin Tuhan loh. Oh. Dia ngomongin moralitas. Leibniz itu ngomongin tentang, dia filosofer dulu baru kalkulus. Dia menciptakan kalkulus ya. Gitu. Tapi kita nggak pernah anggap Bujangga Manik itu sebagai manifestasi dari Pancawaluya itu. Dia orang yang harus diacu gitu ya. Menjadi acuan seperti itu. Nggak pernah. Lalu kita mengharapkan tiba-tiba kita Pancawaluya gitu. Oke. Dari mana asalnya? Karakter itu nggak bisa dibuat-buat. Karakter itu lahir dari identitas. Identitas itu dari budaya. Budaya kita tidak kenal sendiri. Dari mana kita tiba-tiba mengharapkan besok ASN harus Pancawaluya? No. We say Bujangga Manik jadilah seperti orang tertentu gitu loh. Dia bapak pendidikan. Jadi tentang pendidikan sekarang dinilai sebagai semacam outlet tenaga kerja. Padahal dia bilang enggak, pendidikan itu membentuk watak. Membentuk cara berpikir. Orang yang berwatak dan tahu caranya berpikir ya pasti bisa dapat kerja. Tapi tujuan universitas bukan untuk dapat kerja. Itu mah pendidikan vokasi mestinya. Dari kata dasar vocare kan. Artinya panggilan, karir. Itu loh. Jadi dari ensiklopedia ini kembali lagi pertanyaan Pak Iit. Ya, harus dikupas figurnya. Kita kan selalu bilang ulah dugika orang Sunda. Nalika ditaros saha leluhurna ngawalirna Kabayan Kang Sule gitu. Bukan Bujangga Manik. Iya. Itulah gitu. Oke Kang, luar biasa. Jadi memang karuhun urang teh memang sudah pada posisi saat itu luar biasa ya, keilmuannya menurut saya gitu ya. Kayak Bujangga Manik itu Kang. Gini ya, saya nggak mau meromantisasi Pak Iit Oke. ya. Kita belum tahu. Oke. Kita belum tahu apakah betul yang diklaim itu seperti Seperti itu, demikian. oke. Saya tidak mau orang kita itu seru sendiri. Oke. Gitu ya. Jadi kita mengklaim sendiri, orang luar nggak ada yang ngerti, nggak ada yang peduli bahkan seperti itu. Kita nggak bisa main-main. Kalau bicara dalam domain science, bukan berarti semuanya yang dari barat itu untuk ditolak. Karena metodologi itu sahih. Falsifiability, apa yang sudah dieksperimentalkan harus bisa diulang oleh orang independen dalam close controlled environment. Itu nggak untuk dibuang. Oke. Tapi sains itu bukan sekedar metodologi. Maksudnya begini loh. Oh, sains itu kan dari barat. Metodologi sains dari barat. Maksudnya apa? Orang yang melakukan eksperimen harus bisa diulangi secara independen. Emangnya orang dulu kita nggak tahu. Nah, itu. Emang sehebat apa sih falsifiability itu sebagai konsep? Falsifiability itu maksudnya yang tidak bisa dibuktikan salah juga tidak bisa dibuktikan benar atau tidak berguna gitu ya. Francis Bacon. Menurut saya itu bukan konsep yang luar biasa pelik gitu loh, bahwa orang kita nggak tahu ya ada cara berpikir seperti itu gitu. Bahwa orang Sunda itu dulunya nujumnya atau mistis gitu atau musyrik atau apa, dia hanya berpikir ada geledek berarti Tuhan lagi marah. Sedangkal itu gitu leluhur kita. Enggak. Kalau kita lihat dari track record Bujangga Manik enggak seperti itu. Kembali lagi, sains itu bukan masalah metodologi, bukan berarti yang di universitas itu harus kita buang. Anak teknik harus menjadi yang paling canggih dalam hal teknik. Anak matematik harus menjadi yang matematik. Tapi sains itu juga tentang apa yang harus dipertanyakan. What is the question? Ya. Nobel Prize itu didapat karena orang mempertanyakan pertanyaan yang tepat. Bukan sekedar mereplikasi, mengemulasi, atau memanjangkan teori yang sudah ada. Gitu loh. String theory itu mempertanyakan dari dasar apakah fundamental particle seperti itu. Einstein itu mempertanyakan gravitasi itu sebenarnya gaya atau kurvatur ruang dan waktu. Mempertanyakan hal-hal yang liar seperti itu. Penjajahan pikiran kita itu bukan karena ruang kelas kita metodologi kalkulusnya itu minjem dari barat. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah eksperimen dari barat. Apa yang harus dipertanyakan itu kita yang dikte, jangan luar yang dikte. Kita yang mempertanyakan, Bujangga Manik itu melakukan visual contemplation nggak? Kenapa dia berhenti di titik-titik seperti itu? Ada apa dari audio yang dia rasakan? Ada batu seperti apa? Implikasinya apa? Filosofinya apa? Kita yang punya hak mempertanyakan itu. Bukannya romantisme. Jadi kita nggak mau bilang bahwa leluhur kita hebat, tapi nggak ada bukti. Gitu ya. Ini harus dites. This is a battlefield. Ilmuwan luar negeri harus berbantah-bantahan dengan kita. Gitu. Emang benar Warugan lemah di situ? Kalau salah, gimana? Emang betul
tata ruang kota itu harusnya seperti itu. Air harusnya ngalir ke situ. Emang Hmm. benar. This is a long battle, ya. Akademisi itu harus berbantah-bantahan di tataran akademik. Nggak bisa di-bypass gitu, Pak. Nggak bisa dari pusat kita tiba-tiba gagah sendiri gitu ya. Kita negara hebat, negara besar. Terus orang lain peduli, no. Ya gitu. Ya kan orang tua kita dulu mah mau bikin rumah teh harus menghadap ke kulon misalnya karena supaya apa gitu. Itu sebetulnya pola pikir apa yang harus digali lagi ya Kang ya, artinya teh Iya. bisa benar atau tidak gitu lah. Kan dia bilang Tapi kalau faktanya, ngadep ke utara disebut Talaga Hangsa. Kalau ke selatan ambil petaka, timur barat saya lupa. Tapi intinya ke utara paling bagus. Itu ada hubungannya nggak dengan lempeng tektonik? Sebenarnya. Kesananya. Kan orang sono tuh maksudnya orang leluhur kita yang dulu itu kan nggak punya metodologi numerik, Pak ya, nggak punya komputer, punya Fortran bisa memecahkan persamaan diferensial, kemudian memprediksi. Tapi kan dia kan punya waktu dan punya pengamatan empiris. Di titik ini kapan longsor, titik ini kapan longsor. Dia punya library di situ. Gitu. Itu mau dibuang. Gitu. Tapi bukan berarti harus diterima mentah-mentah tanpa diuji. Ini PR-nya yang konkret nih, Pak ya. Misalnya nih, Patanjala. Ya, membangun komunitas tuh harus di mana? Leuweuh larangan tuh di mana? Nggak boleh di ini. Ini dalam disiplin saya teknik lingkungan itu mechanical threshold, limit mekanik dari tanah itu bisa diukur. Variabelnya ekologi, hidrologi, sama beban mekanik. Di atasnya ada pohon berat atau enggak, gunung berat atau enggak. Tanahnya bisa longsor kapan? Kapan dia bisa nggak tahan tegangan geser? Kapan nggak tahan tegangan tensile tarik? Itu semua anak teknik sipil, teknik lingkungan, hidrologis udah tahu caranya. Paham ya. Patanjala itu sekarang itu harus bisa diuji dalam lensa eksperimen dan numerik. Betul nggak prediksinya sesuai dengan itu? Itu betul nggak dalam menyalurkan air tanah, groundwater transport, land subsidence atau kekerasan tanah itu tepat seperti yang itu. Itu PR yang panjang. Cuman permasalahannya riset ilmu pengetahuan itu belum menjadi agenda daerah. Kalau bicara tentang riset, kita bicara tentang Mendiktissaintek. Kita bicara tentang BRIN. Pemprov jarang sekali saya dengar ngurusin riset. Begitu loh permasalahannya. Jadi urusan-urusan kayak begini kita melihat pusat punya nggak insentif untuk membiayai riset-riset seperti ini. Ya bagi pusat nggak ada urusannya sama STEM yang nggak didanain, karena prioritasnya STEM. Kan itu permasalahannya gitu loh. Jadi kalau kita nggak ambil bagian, imajinasi pusat apa yang disebut Jawa Barat, itu beda dengan imajinasi Jawa Barat tentang apa yang disebut Jawa Barat. Bali itu tempat turis, bukan tempat irigasi. Untuk orang-orang belajar tentang saluran air. Gitu kan. Sulawesi itu ya tempat nambang atau apa gitu. Bukan tempat di mana natural selection for evolution, biologi itu ditemukan di situ. Itu loh permasalahannya. Jadi dari sini harus bisa membuka ruang birokratik dan administratif untuk mendanai penelitian. Pemprov harus secara singkat mendanai, ikut setidaknya mencarikan jalan untuk pendanaan penelitian di universitas-universitas di Jawa Barat. Nggak bisa mungkin ASN atau pembuat kebijakan itu berjalan sendiri, akademisi nggak ikut campur. Harus ya. Bukan, maksud saya bukannya cuma dipanggil jadi konsultan ya. Terlibat langsung ya. Terlibat, ini meeting gitu. Ya. Ini ada staf ahli dari ITB atau UNPAD atau apa, bukan begitu ya Pak. Saya bicara tentang journal paper. Ya, itu harus masuk ke dalam Royal Society, Nature, Science Advances. Harus masuk ke situ. Kalau enggak. Iya benar. Maksudnya gini, emangnya semua orang planologi setuju satu sama lain? Belum tentu. Emangnya seorang ilmuwan tambang atau geofisika, dia setuju satu sama lain? Belum tentu. Hari ini ngundang satu, besok ngundang yang lain, belum tentu sama konsumsinya. Tapi kalau sudah jadi journal paper, masih belum tentu sih. Masih belum tentu. Tapi dia sudah diuji dalam peer review. Dan yang terlibat dalam itu bukan orang kita, orang luar. Masih bisa bohong atau salah nggak? Masih. Kemungkinannya lebih kecil. Gitu. Iya. Itu luar biasa nih teman-teman, daging semuanya. Kang Bagus, satu lagi nih, mungkin ada harapan atau mungkin juga ada ajakan ya, atau juga ini kan kita dapat pencerahan dari Kang Bagus, terutama untuk generasi milenial, generasi Z. Apa yang sudah dilakukan, terutama orang Jawa Barat ya Kang ya, dengan kondisi hari ini?
Saya mau agar orang bicara tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Bukan hanya soal hak. Publik kita tuh diskusi ruang-ruang publiknya, politik bahkan, itu selalu dipenuhi oleh tanggung jawab loh, Mbak. Dosen gajinya sedikit, punya hak untuk gaji yang besar. Guru gajinya sedikit, memang sih sedikit, punya hak. Tenaga medis punya hak, buruh punya hak, semua orang punya hak, tapi nggak pernah ngomong tanggung jawab. Itu permasalahannya. Hak itu satu muka dari koin yang sama dengan tanggung jawab. Kalau saya punya hak akan pendidikan, berarti ada yang punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan. Betul nggak? Emangnya dia datang dari langit? Iya. Kalau saya punya hak untuk makan, artinya ada yang punya kewajiban untuk masak, bikin restoran. Saya punya hak untuk pakaian, ada yang punya tanggung jawab untuk jahit. Saya mau punya pemimpin yang baik. Saya punya kewajiban untuk menjadi yang terbaik, karena dia nggak datang dari langit. Itu permasalahannya. Nah, kita berpikir kadang-kadang tuh selalu menunggu Ratu Adil, gitu ya. Ada pemimpin yang sempurna, dia jago fisika, juga prihatin akan kebudayaan, dia nggak mau nambang tapi juga jago matematik. Nggak ada yang seperti itu. Pemimpin itu dari kita untuk kita. Dia lahir dari tanah yang kita sediakan. Kalau orang Sunda atau Gen Z tadi, milenial, nggak mengambil tanggung jawab itu untuk mau ikut berpikir. Dan dia tidak mau berpikir karena tidak ada contohnya, tidak ada leluhurnya. Dia pikir orang Sunda ya bercanda. Gitu. Orang Sunda bercanda. No. Itu tanggung jawab. Anda mau punya hak untuk pendidikan yang baik. Anda punya tanggung jawab untuk bukan hanya berpikir bahwa orang Sunda itu haknya, kewajibannya untuk tertawa. Anda harus ikut bersusah-susah, payah. Itu loh permasalahannya. Jadi kita itu diskusinya di ruang publik itu dangkal sekali. Sangat rentan masuk ke dalam fasisme. Ditunggangi. Mahasiswa itu harusnya ngomongin tataran ideologi, ide. Bukan nyalahin orang. Nyalahin orang di rumah makan aja. Gitu. Mahasiswa harus memberikan contoh untuk berdiskusi di tataran ilmu. Seperti itu. Demonstrasi boleh, tapi harus ngomongin ilmunya. Itu yang saya lihat sangat jarang sekali dicontohkan oleh sivitas akademika sekarang. Itu harapan saya, semoga ensiklopedia ini menjadi cikal bakar yang baru untuk cara pandang yang berbeda. Ya, luar biasa. Kang Bagus, terima kasih Atur Nuhun. Waktunya, kesempatannya, kita sudah sangat mendapat pencerahan, ilmu baru juga. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Nah, saudara sekalian, terima kasih. Kang Bagus dan saya Yip Hidayat pamit. Sampai ketemu lagi pada kegiatan atau acara Ruang Dialektika selanjutnya di Sawaloka. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun.